forum RLST. Ya, perkenalkan nama saya Joshua Sasela, dan saat ini saya menjadi karyawan swasta sehari-hari, tapi juga sedang mengambil studi teologi di salah satu STT di Jakarta sini ya, STTRI namanya. Nah, hari ini Bapak Ibu saya mau menyampaikan tema tentang From Anxiety to Glory, yaitu dari kecemasan sampai kepada kemuliaan. Nah, kenapa tema ini menjadi penting? Karena pertama, sebuah data dari PDS-KJI menyatakan bahwa ternyata sejak pandemi, 64,3% orang Indonesia ternyata memiliki masalah psikologis, cemas, atau depresi. Nah, bayangkan Bapak Ibu, 64,3% orang Indonesia dari 1.305 responden yang diambil dari seluruh Indonesia menyatakan bahwa mereka memiliki masalah psikologis, cemas, atau depresi. Dan dari 64,3% orang ini, mereka terbagi lagi jadi dua. 63% mengalami kecemasan dan 66% mengalami depresi. Dengan gejala cemas utama bisa Bapak Ibu lihat di layar kaca, ketakutan akan sesuatu yang buruk akan terjadi, khawatir berlebihan, atau gejala depresi utama biasanya susah tidur dan kurang percaya diri. Nah, Bapak Ibu, kita memang orang percaya, kita memang punya iman, tapi kita tidak bisa menutup mata dengan realita yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tidak bisa bilang bahwa hidup saya baik-baik saja, padahal kita dihantui oleh kecemasan dan depresi gitu Bapak Ibu. Dan bagaimana caranya kita sebagai anak Tuhan menyikapi kecemasan dan depresi? Apa yang harus kita lakukan dengan situasi yang seperti ini? Apa yang harus kita ambil, sikap apa yang harus kita ambil ketika kita menghadapi kecemasan dan depresi? Nah, sebelum saya lebih dalam membahas tentang apa yang harus kita lakukan secara alkitabiah ketika menghadapi kecemasan dan depresi, saya akan memulai dengan menjelaskan dulu nih tentang arti kecemasan. Nah, saya ambil dari American Psychological Association atau APA. Mereka adalah badan organisasi psikologis dari Amerika, dan mereka bikin kamus untuk menjelaskan masalah-masalah psikologis yang dialami oleh orang-orang. Nah, menurut APA, anxiety is an emotion by apprehension and somatic symptoms of tension. Jadi kecemasan adalah sebuah emosi yang dikarakteristikkan atau ciri utamanya adalah tekanan akan rasa takut yang berlebihan sehingga mengakibatkan gejala somatik yang begitu menekan. Nah, gejala somatik ini definisinya kurang lebih yaitu kondisi tubuh yang kurang baik, misalnya bisa berupa muntah-muntah, atau mungkin di sini ada yang punya gangguan MAH, GERD, dan lain sebagainya. Nah, kemungkinan besar itu adalah gejala somatik yang dihasilkan oleh tubuh karena meresponi tekanan atau ketakutan yang kita alami. Di sini ada Dokter Gaby ya. Mungkin Dokter Gaby nanti bisa jelaskan lagi lebih lanjut di breakout room tentang gejala somatik kalau ada yang pengen tahu ya. Saya hanya menjelaskan setaunya saya gitu. Jadi gejala somatik adalah ekspresi tubuh atau manifestasi tubuh terhadap tekanan atau ketakutan yang kita alami. Nah, sebenarnya gejala somatik ini baik Bapak Ibu karena sebenarnya gejala somatik ini untuk memberitahu kepada tubuh kita bahwa ada bahaya atau ada sesuatu yang buruk yang akan terjadi. Nah, ketika manusia dulu hidup di masa purba, anxiety ini sebenarnya adalah alarm kita untuk menghindari bahaya gitu, sehingga kita bisa survive sampai hari ini. Jadi sebenarnya anxiety ada baiknya, tapi ketika dia berlebihan, kecemasan itu atau anxiety itu menjadi sesuatu yang buruk. Nah, kecemasan atau anxiety yang tidak segera diatasi, tidak segera diresponi dengan baik, akan mengakibatkan depresi. Nah, Bapak Ibu, perlu kita sadari bahwa cemas nggak selalu depresi ya. Jadi seringkali orang berpikir bahwa kecemasan yang dialami itu adalah depresi. Dikit-dikit sekarang orang ngakunya depresi gitu ya. Nah, kita harus sadari bahwa ini adalah dua hal yang berbeda, tapi saling berkesinambungan. Orang yang cemas belum tentu depresi, tapi orang yang depresi bisa alami kecemasan. Nah, apa sih bedanya kalau kecemasan itu adalah rasa takut dalam jangka waktu yang tidak panjang, jangka waktu yang pendek gitu. Jadi cemas akan sesuatu yang buruk terjadi, tapi nggak terus-terusan merasa takut. Sedangkan depresi itu bisa berupa rasa takut yang berlebihan, bahkan sampai mengganggu fungsi sosial. Nah, ketika orang mengalami depresi, biasanya gejala utama dari depresi yang membedakan dia dari kecemasan adalah
keinginan untuk bunuh diri yang begitu kuat. Orang yang punya depresi, dia punya suicidal thoughts yang berlebihan. Nggak sama kayak orang-orang pada umumnya. Kalau mungkin Bapak Ibu pernah mengalami rasa pengen bunuh diri, rasanya pengen mati aja dari muka bumi ini, pengen menghilang. Tapi besoknya Bapak Ibu bangun pagi udah nggak ngerasa pengen bunuh diri lagi. Ya bisa jadi itu cuma hopelessness aja, cuma rasa aduh lagi jenuh dengan kehidupan. Belum tentu Bapak Ibu mengalami depresi. Jadi jangan jangan tiba-tiba suka self diagnose bahwa aduh saya depresi nih gitu. Karena kalau kita terlalu meromantisasi depresi, yang kasihan adalah pasien-pasien depresi yang sesungguhnya, penyintas-penyintas depresi yang sesungguhnya. Karena mereka bisa dapat stigma yang negatif juga dari masyarakat hanya karena kita yang terlalu dikit-dikit merasa dirinya depresi. Padahal belum tentu depresi. Bisa jadi kita cuma cemas, bisa jadi kita cuma takut, bisa jadi kita cuma sedih gitu. Nah, jadi bagaimana sikap yang bisa kita lakukan menghadapi kecemasan dan depresi ini? Yang pertama kita harus mawas diri. Artinya kita harus terus self check up dengan keadaan mental kita, kesehatan mental kita, tapi jangan mendiagnosa diri. Masalahnya terjadi sekali lagi banyak orang mendiagnosa diri, dikit-dikit merasa depresi, dikit-dikit merasa pengen bunuh diri, tapi nggak pernah membawa dirinya ke tenaga profesional khusus kesehatan mental seperti psikolog, psikiater, konselor, dan dengan sendirinya mengambil kesimpulan bahwa dirinya mengalami depresi. Nah, akibatnya banyak orang yang meromantisasi depresi gitu. Saya perhatikan nih Bapak Ibu sekarang dikit-dikit orang tuh, aduh gue depres nih, aduh gue pengen bunuh diri, tapi tujuannya bukan untuk coping depresinya, tapi ya cuma buat cari perhatian. Dan ini sekali lagi bukan sikap yang baik ketika kita mengalami depresi. Ketika kita depresi, cari pertolongan, cari teman terdekat. Kalau beneran depresi, cari orang yang bisa kita percaya untuk bercerita, untuk berbagi pergumulan bersama. Dan kalau memang benar-benar sudah mengganggu fungsi sosial, sekali lagi kalau kita sudah sampai nggak bisa bekerja, kita sampai benar-benar nggak bisa keluar dari tempat tidur, nggak mau ketemu orang, artinya sudah mengganggu fungsi sosial, itu sebaiknya kita benar-benar langsung bawa ke tenaga profesional. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, apa yang Alkitab katakan tentang kecemasan depresi? Nah, hari ini kita sama-sama mau belajar dari beberapa tokoh Alkitab yang mungkin waktu kita masih sekolah minggu, kita masih remaja, kita suka dengan mereka, tapi ketika kita take a closer look, kita akan mendapati bahwa tokoh-tokoh Alkitab ini ternyata adalah orang-orang yang mengalami kecemasan dan depresi. Nah, setidaknya ada 3 orang yang saya kasih contohnya di sini, karena ketiganya mungkin jadi Avengers-nya kita ya, hero favorit kita di Alkitab gitu. Kalau misalnya Alkitab game mungkin ini hero favorit kita gitu ya. Nah, ada Daud Bapak Ibu yang pertama. Berapa banyak kita sering dengar khotbah tentang Daud yang mengalahkan Goliat, Daud yang menjadi raja, Daud yang keren banget, didapati berkenan di hati Tuhan dalam Kisah Rasul 13 ayat 22. Tapi tahukah Bapak Ibu bahwa di kitab Mazmur banyak mazmur-mazmur ratapan yang ditulis oleh Daud. Banyak mazmur-mazmur pergumulan yang dia tulis untuk mungkin coping dengan depresinya, mungkin coping dengan kecemasan yang dialami. Bayangkan Bapak Ibu, Daud pernah pura-pura gila di hadapan musuhnya. Saya pikir nggak ada tindakan paling hina di muka bumi ini selain kita pura-pura gila di depan musuh kita dan begging for our pura-pura gila supaya dia bisa nggak dibunuh sama musuhnya, Raja Filistin pada waktu itu. Bayangkan Bapak Ibu, pada saat itu Daud sudah menjadi raja yang terkenal, raja yang hebat, tapi dalam pelariannya dia ketemu dengan musuhnya, dia harus pura-pura gila. Dan saya pikir ketika dia melakukan itu kena mentalnya ya, istilahnya itu kena mental tentunya gitu. Dan disitulah dia menulis mazmur-mazmur ratapan. Dan nggak semua mazmur ratapan ditutup dengan kemuliaan, menariknya, tapi justru ada juga mazmur ratapan yang sampai habis pun tetap isinya ratapan. Nah, maksud saya di sini adalah saya mau jelaskan kepada Bapak Ibu, mau membagikan kepada Bapak Ibu semua bahwa ternyata Alkitab tidak berusaha menutup-nutupi kecemasan dan depresi yang dialami oleh tokoh-tokohnya. Alkitab nggak mensensor hal tersebut. Benar-benar orang-orang yang ada di Alkitab adalah orang yang manusiawi juga sama kita, mengalami kecemasan, mengalami depresi, mengalami pergumulan dan depannya sehari-hari. Lalu ada Elia Bapak Ibu. Nah, apalagi Elia ya. Elia ini luar biasa. Dia bisa bangkitkan orang, dia bisa menyembuhkan orang. Bahkan yang terakhir puncak karir kenabian Elia adalah ketika dia membasmi nabi-nabi Baal. Bayangkan dia basmi hampir berapa? 500-an nabi Baal kurang lebih ya. Dan
justru setelah dia menumpas habis nabi-nabi Baal, apa yang terjadi Bapak Ibu? Elia justru mengalami depresi berat. Dia melarikan diri, menyendiri, dan bahkan dia menyatakan dia ingin mati. Sekali lagi ketika seseorang mulai berkata-kata atau mulai berangan-angan ingin mati, mulai sering ngomong gue pengen mati, bisa jadi itu adalah gejala dari kecemasan yang berlebihan atau depresi. Nah, Bapak Ibu, tapi menariknya 1 Raja-Raja 19 ayat 3-4 nggak berhenti sampai di situ. Di ayat selanjutnya Tuhan memberi pertolongan kepada Elia, dan justru di titik terendahnya dia mengenali Tuhan yang dulu mungkin dia kenal sebagai Tuhan yang amazing, Tuhan yang supranatural, yang jauh di atas sana, tapi di masa-masa terendahnya akhirnya dia menjumpai Tuhan yang hadir, angin sepoi-sepoi. Wah, luar biasa ya Bapak Ibu. Justru ketika dia berada di titik terendah, dia justru bisa mengenal Tuhan yang lebih manusiawi, dan tanda kutip Tuhan yang hadir dalam keseharian. Dan terakhir ada Paulus Bapak Ibu. Ya, mungkin kita tahu ya Paulus penulis yang begitu luar biasa, setengah dari kitab Perjanjian Baru Paulus yang tulis, dan saya pikir bisa dikatakan bahwa tidak ada kekristenan ya, dalam tanda kutip tidak ada kekristenan tanpa Paulus gitu. Artinya dia tokoh yang begitu influence banget dalam kekristenan. Nah, tahukah Bapak Ibu bahwa ternyata Paulus yang begitu luar biasa dalam menginjil, yang gak ada takut-takutnya dalam menginjil, ternyata dalam 2 Korintus 1 ayat 8-11 Paulus menyatakan pergumulannya, dia menyatakan juga bahwa dia mengalami keputusasaan dalam hidupnya. Bahkan di ayat 8b kata putus asa, frasa putus asa dalam bahasa aslinya berarti menolak untuk berharap. Bayangkan Bapak Ibu, jadi orang sudah menyemangati, sudah memberikan doa, dukungan kepada Paulus, tapi dia katakan dia menolak untuk berharap. Sebegitu bergumulnya Paulus dengan hidupnya, dan bisa kita katakan juga Paulus mengalami kecemasan dan gejala depresi lainnya. Nah, Bapak Ibu, dari ketiga tokoh ini kita bisa melihat bahwa mereka bertiga sekalipun dipakai Tuhan secara luar biasa, tapi mereka mengalami kecemasan dan depresi. Tapi yang menarik dalam 2 Korintus 1 ayat 8-11, Paulus kemudian mengatakan bahwa itu semua terjadi, titik terendah dalam hidupnya terjadi supaya dia enggak bermegah dalam dirinya sendiri, tapi supaya dia kembali percaya kepada Tuhan yang telah memanggilnya. Bapak Ibu, saya mau katakan bahwa ketika kita mengalami kecemasan dan depresi, itu bukan sesuatu yang buruk, justru itu menjadi momen terindah dalam hidup kita. Momen terendah dalam hidup kita bisa jadi momen terindah dalam hidup kita ketika kita menyadari kehadiran Tuhan di tengah-tengahnya. Barangkali ketika kita mengalami kecemasan dan depresi, itu artinya kita sudah terlalu banyak mengandalkan diri kita sendiri, dan kini saatnya kita menyerahkan hidup kita sekali lagi kepada Tuhan, seluruhnya untuk Tuhan, dan kembali percaya kepada Tuhan yang memegang dan menjamin hidup kita. Nah, Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu yang hadir pada malam ini bilang, ya wajarlah, Daud, Elia, Paulus kan manusia biasa gitu. Tapi yang menarik Bapak Ibu bahwa ternyata sekalipun mereka manusia biasa, ada satu contoh lagi yang membuat saya mind blowing untuk saya renungkan, yaitu tokoh dan pribadi yang agung dalam firman Tuhan, yang Alkitab katakan bahwa nggak ada cacat celanya. Tuhan Yesus sendiri dalam kemanusiaan, ya saya katakan dalam natur kemanusiaannya, ketika dia bergumul di Taman Getsemani, dia katakan hatinya sangat sedih. Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Nah, Bapak Ibu, titik terendah Tuhan Yesus dalam kemanusiaannya terjadi di Taman Getsemani ketika dia harus menghadapi cawan murka Allah. Dan di titik terendah tersebut, firman Tuhan mencatat bahwa keringatnya keluar seperti peluh darah. Dan kalau nggak salah, dalam sains modern dikatakan bahwa kenapa peluh keringat Tuhan itu seperti darah, kemungkinan besar karena ada sel-sel atau apa ya istilahnya, tekanan darahnya yang pecah gitu karena terlalu stres gitu, sampai akhirnya keringatnya pun mengeluarkan peluh darah. Nah, Bapak Ibu, teman-teman semua, saya mau katakan bahwa sekalipun Tuhan Yesus hadir sebagai sosok Tuhan yang agung, Tuhan yang mulia, tapi dalam kemanusiaannya dia pernah merasakan pergumulan begitu berat sehingga membuat hatinya cemas, hatinya dan tanda kutip depresi. Nah, Bapak Ibu mungkin ada yang nggak setuju dengan pernyataan saya, tapi mari kita renungkan kembali keadaan Tuhan Yesus di Taman Getsemani melalui video yang akan saya tampilkan. Sebentar saya coba cek dulu ya. Oke.
Kita akan nonton satu video tentang bagaimana Tuhan Yesus bergumul di Taman Getsemani, dan biarlah sekali lagi kita kembali merenungkan kasih Tuhan, kembali merenungkan pergumulan yang Tuhan hadapi. Kalau saat ini Bapak Ibu mungkin bawa pergumulan, mari resapi bersama video ini dan bawa pergumulan Bapak Ibu semua dalam doa dan dalam pengharapan kepada Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Bapak Ibu nggak bergumul sendiri. Tuhan Yesus dalam kemanusiaannya pun mengerti pergumulan yang saat ini Bapak Ibu sedang hadapi bersama-sama. Mari kita lihat videonya bersama-sama. Mungkin tadi videonya sudah kita lihat sama-sama ya, sekalipun memang ada unsur Hollywood-nya di dalamnya, tapi biarlah kita sama-sama membayangkan bagaimana waktu itu Tuhan Yesus bergumul untuk meminum cawan murka Allah demi menanggung dosa-dosa kita. Kalau yang Hollywood bikin aja semengerikan itu, semenghancurkan itu, bagaimana dengan aslinya gitu Bapak Ibu. Waktu saya nonton video ini, satu hal yang saya renungkan ya begitu. Kalau Hollywood aja udah bikin sehancur itu, semenyeramkan itu, semenakutkan itu, bagaimana aslinya? Pasti yang Tuhan Yesus alami jauh melebihi apa yang bisa film Hollywood bikin, yang kita tonton mungkin udah sering setiap minggunya Bapak Ibu. Nah, kemudian bagaimana kecemasan dapat membawa kemuliaan bagi Tuhan? Nah, gimana kecemasan bisa membawa kemuliaan bagi Tuhan? Karena judul temanya kan
glory. Gimana anxiety ini bisa jadi glory, bisa membawa kemuliaan bagi Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saya mau katakan bahwa persembahkan kecemasan kita kepada Tuhan. Seringkali kita berpikir bahwa untuk memberikan sesuatu kepada Tuhan itu harus yang terbaik, harus yang paling indah, yang paling bagus, yang paling top, yang paling yang kita punya gitu Bapak Ibu. Tapi saya katakan bahwa Tuhan nggak cuma mau bagian terbaik dalam diri kita, tapi Tuhan juga mau bagian terburuk dalam diri kita. Dan menurut saya ketika kita nggak mau memberikan bagian terburuk dalam diri kita, kecemasan kita, kerapuhan kita, dosa-dosa kita, dosa favorit kita, bisa jadi karena kita menaruh nilai pada hal-hal tersebut. Bisa jadi bagian terburuk kita itu ada nilai yang kita pegang. Entahkah itu karena ini bagian privasi saya yang Tuhan Yesus nggak boleh pegang, yang Tuhan nggak boleh sentuh. Mungkin di situ ada kenangan kita, mungkin di situ ada luka-luka kita yang kita nggak mau Tuhan lihat. Tapi Bapak Ibu, biarlah kecemasan kita, kerapuhan kita, kita berani bawa kepada Tuhan. Berhenti menaruh nilai pada kecemasan kita, berhenti menaruh nilai pada kerapuhan kita. Persembahkan kepada Tuhan, relakan itu kepada Tuhan, supaya Tuhan bisa menyembuhkan luka-luka kita, supaya Tuhan bisa merengkuh kita dalam kasih-Nya yang begitu luar biasa. Nah, Daud, sekali lagi saya kutip Mazmur ya, dalam Mazmur 51 ayat 19, Daud mengatakan bahwa korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak kau pandang hina, ya Allah. Di Bapak Ibu, Daud ketika dia menulis Mazmur ini bukan dalam keadaan yang baik-baik saja tentunya, tapi dia baru saja ditegur oleh Nabi Nathan karena telah mengambil istri orang ya, mengambil istri Uria. Dan di tengah pergumulannya, di tengah ia jatuh di dalam dosa, kemudian Daud menyadari bahwa korban sembelihan kepada Allah adalah jiwa yang hancur. Kita tahu bahwa Daud adalah orang yang dekat dengan hati Allah dan dia pasti adalah orang yang terbaik kepada Tuhan. Dia pasti selalu menyanyikan lagu-lagu yang indah kepada Tuhan, tapi di titik terendahnya akhirnya dia menyadari bahwa korban sembelihan kepada Allah nggak selalu yang baik, nggak selalu yang terbaik, tapi jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk menjadi sesuatu yang indah di hadapan Tuhan, jadi sesuatu yang berharga di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, Charles Spurgeon, seorang hamba Tuhan yang begitu luar biasa, bahkan mendapat gelar Prince of Preacher ya. Dia dianggap sebagai pangeran pengkhotbah karena kalau dia berkhotbah banyak orang bertobat, banyak orang diselamatkan gitu. Dan dia melakukan revival besar-besaran di London pada abad ke-18 atau 19. Tidak banyak yang tahu bahwa Charles Haddon Spurgeon sekalipun begitu luar biasa dipakai oleh Tuhan, dia adalah seorang penyintas depresi klinis. Jadi dia harus minum obat, dia harus bergumul setiap hari dengan depresi yang dialaminya, dan pergumulan itu dia mengatakan bahwa Yesus tersentuh bukan oleh kekuatan kita. Bayangkan orang yang berkhotbah di mimbar dilihat oleh ribuan orang, banyak orang tersentuh lihat khotbah-khotbahnya, dia katakan bahwa Yesus tersentuh bukan oleh kekuatan kita, tapi kelemahan kita. Segala kekurangan dan kerapuhan kita tidak mempengaruhi hati Sang Imam Besar Maha Agung. Sama seperti seorang ibu yang turut merasakan kerapuhan bayinya, demikianlah Yesus turut merasakan kekurangan, kesedihan, dan kerapuhan orang-orang pilihannya. Nah, Bapak Ibu, waktu saya renungkan quotes ini, kutipan ini ya, saya menarik karena Charles Spurgeon mengatakan bahwa seperti seorang ibu, selama ini kita menganggap Tuhan itu sebagai Bapa. Nah, Tuhan sebagai seorang ibu juga pernah dibahas kalau nggak salah oleh Pak Joas ya, dan saya baca sekilas di Instagramnya, bahwa Tuhan memang nggak cuma sebagai Bapa, tapi Tuhan juga hadir sebagai seorang ibu, sebagai sosok ibu. Bukan berarti Tuhan perempuan jadi panjang deh. Intinya Tuhan hadir sebagai ibu dalam arti ya turut merasakan kerapuhan bayinya, merengkuh kita, bahkan seperti induk ayam yang mengepas-ngepaskan sayapnya di bawah anak-anaknya. Nah, Bapak Ibu, ketika kita mengalami kerapuhan, ketika kita mengalami hal-hal yang kurang menyenangkan dalam hidup kita, kecemasan, depresi kita, jangan takut untuk datang kepada Tuhan, karena Tuhan dengan senantiasa akan terus membuka tangannya untuk memeluk kita, merengkuh kita, dan menolong kita melewati masa-masa sulit tersebut. Nah, untuk take away bagi Bapak Ibu yang sedang bergumul dengan gangguan kecemasan dan depresi, saya mau bagikan 3 hal, bahwa yang pertama, sadari
Tuhan turut merasakan segala kelemahan kita. Ibrani 4 ayat 15 mengatakan bahwa imam besar yang kita punya adalah imam besar yang turut merasakan kelemahan kita sekalipun ia tidak berbuat dosa. Jadi Bapak Ibu jangan takut, jangan merasa di hadapan Tuhan karena Tuhan pun turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Yang kedua, sadari bahwa Tuhan itu dekat dan menyelamatkan orang-orang yang patah hati dan remuk jiwanya. Tuhan bahkan suka sama orang-orang yang patah hati dan remuk jiwanya. Justru orang-orang yang berani menunjukkan kerapuhannya, yang berani menunjukkan keremukannya di hadapan Tuhan, justru Tuhan senang karena kita tampil apa adanya seperti pemungut cukai yang berdoa di hadapan Tuhan, bukan seperti seorang ahli Taurat atau Farisi yang mengagung-agungkan kebenarannya, tapi justru sebagai kita membawa kerapuhan kita ke hadapan Tuhan. Yang terakhir, sadari bahwa apa yang kita alami merupakan bagian dari persekutuan dalam penderitaan Kristus. Bapak Ibu menarik bahwa dalam kekristenan abad pertama ketika seseorang mengalami penderitaan, ketika seseorang mengalami hal yang tidak menyenangkan karena mengikut Kristus itu dianggap sebagai privilege, sebagai hal yang istimewa untuk bisa menanggung penderitaan bersama dengan Kristus. Mungkin saat ini kita nggak mengalami persekusi seperti orang-orang Kristen di tapi mungkin kita dipersekusi oleh diri kita sendiri. Kita dipersekusi oleh struktur jiwa kita, oleh kelemahan-kelemahan kita. Kita tersiksa dengan jiwa yang seolah-olah melawan diri kita sendiri. Tapi biarlah ketika kita mengalami hal tersebut, kita menyadari bahwa ini adalah persekutuan dalam penderitaan Kristus. Dan harusnya kita bersuka cita ketika kita mengalami hal-hal ini. Ketika kita mengalami kecemasan, ketika kita mengalami depresi, bersuka citalah karena ini adalah persekutuan dalam penderitaan Kristus. Dan yang aplikatif dan wajib untuk kita ingat adalah jangan takut atau ragu untuk meminta pertolongan dari tenaga profesional. Datanglah kepada konselor, datanglah kepada psikolog, atau datanglah kepada psikiater kalau benar-benar udah nggak bisa ditolong lagi. Jangan takut atau ragu untuk meminta pertolongan dari tenaga profesional. Dan kalau punya teman-teman yang ngalamin gejala kecemasan dan depresi yang berlebihan, jangan takut juga untuk mengajak mereka datang ke tenaga profesional. Dan Bapak Ibu, bagi yang sedang tidak bergumul dengan gangguan kecemasan atau depresi, jadilah teman bergumul. Kita sekarang hidup zaman yang begitu cepat dan begitu individualistis ya, sehingga kita tuh jadi nggak peduli sama orang lain. Tapi biarlah malam hari ini kita kembali merenungkan, jadilah teman bergumul bagi orang-orang sekitar kita. Reach out teman-teman kita yang mungkin nggak ada kabarnya selama beberapa waktu belakangan ini, hubungi mereka, tanya kabarnya, tanya keadaannya, doakan mereka, beri dukungan kepada mereka yang sedang mengalami kesulitan, dan jadilah teman bergumul. Seringkali kita berpikir kita datang ke orang lain untuk memberikan support, seolah kita tuh lebih tinggi kastanya daripada mereka, tapi coba datang jadi seorang teman. Saya suka kata teman, karena dalam kata teman tuh nggak ada klasifikasi sosial di dalamnya. Kita bisa berteman dengan siapa saja, kita boleh saja, nggak ada tembok-tembok pemisah untuk berteman dengan siapa saja. Dan ketika kita bisa jadi teman bergumul, kita bisa menolong banyak orang. Dan itu menurut saya lebih berdampak daripada kita hanya fokus untuk mencari panggung supaya kita bisa dilihat oleh banyak orang. Jadilah teman bergumul dimanapun kita berada. Dietrich Bonhoeffer pernah bilang gini, Bapak Ibu, sekalipun dia seorang pejuang ya, seorang liberator gitu, tapi dia bilang bahwa banyak orang mencari telinga yang mau mendengar, mereka tidak menemukannya di antara orang Kristen. Karena orang Kristen terlalu sibuk berbicara di saat mereka harusnya banyak mendengar. Wow. Kata-kata yang merah itu membuat saya merinding waktu saya baca di salah satu buku yang saya lagi baca tentang mengalami kemenangan iman, integrasi teologi dan psikologi oleh Yakub Susabda. Pak Yakub mengutip kata-kata Dietrich Bonhoeffer, dan ketika saya baca orang Kristen terlalu sibuk berbicara ketika mereka harusnya banyak mendengar, jujur yang paling ditampol pertama itu diri saya sendiri, Bapak Ibu. Saya sadar bahwa saya lebih banyak berbicara daripada saya harus mendengar. Bahkan ketika saya ngobrol sama teman saya lebih demen jadi pembicara daripada pendengar. Tapi biarlah kita sama-sama belajar untuk menjadi pendengar yang baik. Jadi pembicara yang baik itu bagus, tapi lebih baik kita menjadi pendengar yang baik, karena telinga yang mau mendengar dan memahami itu mahal harganya, Bapak Ibu. Jarang orang temukan orang yang punya ketulusan hati untuk mendengar orang banyak gitu. Tapi untuk yang mau berbicara depan banyak orang, banyak yang mau. Tapi untuk yang mau mendengarkan sungguh-sungguh, memahami, bergumul bersama itu jarang.
jadilah orang yang banyak mendengar daripada banyak berbicara. Bukankah itu juga yang firman Tuhan katakan kepada setiap kita? Nah, Bapak Ibu, saya mau tutup dengan satu quotes yang saya bikin sendiri, hasil pergumulan saya juga, bahwa kita lebih butuh pemerhati jiwa daripada pembicara. Sekali lagi, kita lebih butuh pemerhati jiwa daripada pembicara. Hari-hari ini punya banyak pembicara, kita bisa pilih menu pembicara yang kita mau seperti apa, apalagi sejak pandemi gereja di mana-mana kasih lihat pembicaranya yang paling hebat, kita tinggal pilih di YouTube mau cari pembicara yang seperti apa bisa, mau yang sakti mandraguna bisa, yang ala-ala Avengers ada, mau cari yang apa aja ada. Tapi untuk pemerhati jiwa, siapa yang bisa menemukannya, Bapak Ibu? Siapa yang bisa menemukan pemerhati jiwa? Enggak banyak orang yang tulus menjadi pemerhati jiwa. Karena jadi pemerhati jiwa mungkin jauh dari lampu sorot, jadi pemerhati jiwa mungkin sering dilupakan orang, tapi percayalah ketika kita menjadi pemerhati jiwa, surga melihatnya. Sedap. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada Pastor Tim mungkin untuk acara selanjutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Thank you Josh. Ini komentarnya adalah orang-orang yang suka ngobrol ketika di gereja, makanya chatting-chatting di komentar. Merinding gua beneran loh katanya. Oke, Kapten Yansen dong, cerita dong, kenapa bisa merinding Gap? Ini kan kita kan punya sesi ya gitu kan, sesi fellowship kita kan adalah selalu